maupun yang keempat perbuatan batin. Ini yang kadang orang nggak sadar. Contohnya perbuatan batin itu apa? Hah? Banyak. Rasa takut, rasa cinta, tawakal, harapan, al-inabah, banyak sekali. Qanaah. Ini semua adalah amalan-amalan batin. Terkadang seseorang itu terjerumus dalam perbuatan syirik akbar bukan karena dia sujud kepada berhala, bukan karena dia menyatakan dengan lisannya bahwa berhala inilah yang menciptakan alam semesta, bukan. Tapi karena dia memiliki rasa takut tertentu terhadap berhalanya, terhadap selain Allah ini. Yang dikatakan al-khaufus sir, rasa takut yang tersembunyi. Takut kepada sesuatu karena dia meyakini sesuatu ini bisa mencelakai dia secara langsung. Sesuatu ini bisa menyebabkan dia kualat. Nah, bagaimana supaya saya nggak kualat? Saya harus lakukan ritual-ritual tertentu, atau saya harus membaca bacaan tertentu agar saya terhindar dari gangguannya. Nah, ini sudah salah dalam menunjukkan rasa takutnya yang merupakan ibadah kepada Allah, sehingga dia masuk dalam kategori orang yang berbuat syirik walaupun tidak kelihatan. Ada rasa takut secara batin, seakan-akan yang ditakuti ini punya pengaruh langsung sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Atau rasa cinta yang berlebihan. Saking cintanya dia kepada berhala ini, dia bersumpah menyebut nama berhalanya, dia bernazar untuk berhalanya, menamakan diri sebagai Abdul Lat, Abdul Uzza, atau yang lain-lainnya. Ini merupakan bentuk kecintaan yang sudah salah alamat. Ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal juga begitu. Harapan juga begitu. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah dan Allah menyukainya, jangan sampai kita salah alamat. Kita arahkan kepada selain Allah. Apa nggak boleh takut kepada selain Allah? Kayak apa dulu takutnya? Kalau takut yang menyebabkan seseorang ini menghindar, menjauh agar selamat dirinya, nggak apa-apa. Tapi kalau takut ini menyebabkan dia mendekat, ini hati-hati. Jangan sampai salah alamat. Takutnya seseorang kepada Allah itu dengan cara menjauhi Allah atau mendekat kepada Allah? Mendekat, ya. Nah, kalau ada selain Allah yang ditakuti dengan cara yang sama, berarti ini sudah merupakan bentuk syirik. Ya, seperti takutnya orang-orang musyrik di masa jahiliyah kepada gangguan jin, menyebabkan mereka takarrub kepada jin. Ya, ketika turun surat Al-Jin, di antara asbabun nuzulnya adalah wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzun birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Jin ini mengakui bahwasanya banyak sekelompok orang dari manusia ini yang punya kebiasaan minta perlindungan kepada jin. Dan itu menjadikan jin semakin besar kepala dia. Oh, ternyata saya ditakuti juga sama manusia. Orang-orang minta perlindungan kepada saya. Ketika mereka melalui lembah yang sunyi dalam safarnya, mereka bilang a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Orang musyrik begitu. Aku minta perlindungan dari jin yang menunggu lembah ini agar anak buahnya nggak ganggu saya. Nah, ini takut yang identik dengan takutnya seseorang kepada Allah. Dia minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Ini minta perlindungan kepada jin dari gangguan anak buahnya jin. Sudah syirik akbar. Tapi kalau takut kepada binatang buas, kabur kita lari. Bukan malah ngadep binatang buas kan? Tolong saya dilindungi, ini orang gila ini. Dia kembalikan diri. Kebakaran, takut kebakar, dia lari. Ini nggak masalah, ini manusiawi. Ya, takut yang sifatnya manusia. Ada juga takut yang diantara dua ini, tidak masuk kategori syirik, tapi juga tidak dibolehkan. Ya, ini takutnya seseorang kepada selain Allah, sehingga mengakibatkan dia melakukan perbuatan yang hukumnya haram tapi nggak sampai ke syirik. Contoh, ada orang kerja sama orang lain. Bosnya ini umpamanya nggak senang dengan sunnah. Bagi yang laki-laki nggak senang kalau laki-laki ini rajin-rajin ke masjid, atau dia pelihara jenggot misalnya. Dia ancam sama bosnya, kalau kamu rajin ke masjid, kamu saya pecat. Takut dia sama bosnya. Akhirnya dia nggak sholat di masjid. Sholat tetap tapi nggak berjamaah. Nah, takut yang seperti ini
hukumnya haram tapi tidak sampai kepada tingkat syirik. Ya, tapi haram itu. Karena itu menyebabkan dia meninggalkan perintah Allah. Ya, atau menyebabkan dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ya macam-macam ibadah itu yang kita perlu fahami. Tawakal, harapan seseorang, takutnya seseorang, cintanya seseorang, bencinya seseorang. Benci itu juga amalan batin. Itu kalau salah alamat bisa bahaya itu. Dia membenci sesuatu yang wajib dicintai dan haram untuk dibenci. Bahkan kebencian di sini identik dengan kekufuran. Dia bisa murtad gara-gara itu. Batal syahadatnya.